Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Krisna Ariwibowo, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, yang sedang mengambil mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengaku Profesor Dr. Otik Satyadi Hidayat MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan sekaligus testimoni saya terkait mengapa seorang guru SD wajib menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural sejak dini. Hal ini bukan hanya relevan dalam konteks pendidikan, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembangunan karakter generasi masa depan bangsa Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa daerah, suku, bangsa, budaya, dan agama. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus tantangan. Di satu sisi, kita patut berbangga karena bangsa ini dibangun atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa berbagai konflik sosial, diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan berbasis identitas masih sering terjadi di masyarakat kita. Dan akar dari banyak konflik ini sesungguhnya bermula dari kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan. Disinilah pendidikan multikultural menjadi sangat penting dan mendesak. Pendidikan tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang inklusif, adil, dan memiliki kesadaran sosial. Nah, lalu mengapa pendidikan multikultural harus dimulai sejak anak duduk di bangku SD? Jawabannya itu sederhana. Karena SD adalah fase perkembangan paling awal dalam pembentukan karakter dan cara pandang anak terhadap dunia. Anak-anak di usia sekolah dasar sedang berada dalam masa emas perkembangan moral dan sosial mereka. Mereka mulai mengenal nilai-nilai, membentuk identitas diri, dan belajar membedakan apa yang benar dan salah, apa yang adil dan tidak adil. Jika pada fase ini kita tanamkan nilai-nilai toleransi, penerimaan terhadap perbedaan, dan rasa hormat terhadap sesama, maka nilai-nilai itu akan melekat hingga dewasa. Tetapi, jika sebaliknya, anak dibiarkan tumbuh dalam lingkungan yang tertutup, penuh prasangka, dan tidak terbiasa berinteraksi dengan perbedaan, maka akan sulit membentuknya menjadi pribadi yang terbuka dan menghargai keberagaman di masa depan. Sebagai calon guru SD, saya menyadari bahwa guru adalah agen perubahan sosial. Seorang guru bukan hanya pengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidik nilai-nilai kehidupan. Guru SD adalah figur sentral di mata anak-anak. Apa yang mereka katakan, lakukan, bahkan sikap yang mereka tunjukkan kepada siswa, semua akan menjadi model perilaku bagi siswa. Oleh karena itu, guru SD itu harus mampu menjadi teladan dalam sikap multikultural, yaitu menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan siswa, serta mengedepankan keadilan dalam perlakuan terhadap anak-anak dari latar belakang yang beragam. Pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari keseluruhan proses pembelajaran di SD. Bukan hanya dalam materi pembelajaran tertentu, tetapi terintegrasi dalam suasana kelas, interaksi siswa, pemilihan bahan ajar, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Contoh sederhana dari implementasi pendidikan multikultural di SD, misalnya menggunakan cerita rakyat dari berbagai daerah dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahwa semua budaya itu penting dan layak dikenali, mengadakan hari budaya atau hari makan tradisional. Nah, di mana itu siswa diperbolehkan membawa makanan khas dari budaya mereka untuk dibagikan dan diperkenalkan kepada teman-teman di kelasnya. Lalu ada diskusi kelas tentang hari besar keagamaan yang berbeda, agar supaya siswa itu tahu bahwa keberagaman itu nyata dan bisa kita rayakan bersama-sama. Lalu yang terakhir, menghindari stereotip dan diskriminasi dalam interaksi sehari-hari, baik dari guru kepada siswa maupun antar siswa. Di samping itu, guru juga harus merespon perbedaan dengan sikap positif. Misalnya, ketika ada siswa yang berbahasa daerah atau berpakaian khas, guru tidak boleh mempermalukan, tetapi justru memberi ruang untuk siswa itu menceritakan latar budayanya. Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Begitu pula dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan yang dimaksud tentu bukan keseragaman,
tetapi persatuan dalam perbedaan, yaitu kemampuan untuk hidup bersama meski berbeda budaya, suku, agama, maupun pandangan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan multikultural adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dan pendidikan itu harus dimulai sejak anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Sebagai calon guru SD, saya memandang bahwa misi utama saya bukan hanya mengajar matematika, bahasa, atau IPA, tapi juga membentuk anak-anak yang memiliki jiwa toleran, adil, dan terbuka terhadap dunia yang beragam. Jika setiap guru SD di seluruh Indonesia mampu menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini, saya yakin Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang besar, yang benar-benar kuat dalam keberagamannya dan damai dalam perbedaannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural, Bapak Profesor Dr. Otip Sarjudi Hidayat, PD, yang telah membuka wawasan kami, terutama saya sendiri, tentang pentingnya nilai-nilai ini. Demikian testimoni saya, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam membentuk generasi yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.